Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, kita kembali melakukan pengajian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kemarin kita sudah kajian kitab Ayyuhal Walad, itu setiap hari Senin. Sekarang kita kaji kitab Fathul Qorib Al-Mujib sesuai dengan jadwal setiap hari Selasa ba'da maghrib atau setelah maghrib. Kitab Fathul Qorib ini dikarang oleh Syekh Abi Abdillah atau Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Madhabnya adalah madhab Syafi'i. Jadi kita masuk pada pembahasan Kitabut Thaharati, yaitu kitab Thaharah atau bersuci. Kitabu Ahkamit Thaharati. Jadi bab ini adalah bab Thaharah. Kitabu Ahkamit Thaharati, kitab yang menjelaskan hukum-hukum toharoh,
kitab yang menjelaskan hukum-hukum taharah. Wal kitabu lugatan, kitab secara bahasa. Jadi kata kitab secara bahasa masdarun. Masdarun yang bermakna secara bahasa kitab itu masdarun adalah bentuk masdar. Bentuk kata masdar. Bimakna dengan makna ad-dhammu wal jam'u, mencampur atau menggabungkan, wal jam'u dan mengumpulkan. Jadi makna kitab itu adalah mengumpulkan atau menggabungkan. Itu secara bahasa. Wastilahan, dan secara istilah, ismun li jinsin minal ahkami, adalah nama bagi suatu jenis minal ahkami, di antara beberapa hukum atau dari hukum-hukum. Ammal babu, adapun bab, ya, kalau tadi itu kitab, ya, kitabun. Nah, kitabun itu seperti ini buku, ya, dia dalam satu catatan yang utuh, berbentuklah sebuah buku, berbentuk sebuah kitab. Beda lagi namanya bab. Nah, biasa itu buku, misalnya buku IPA, ya, buku IPA itu ada bab-babnya, bab 1, bab 2, bab 3 itu. Nah, kalau bab itu fasmun linau'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi, adalah nama bagi satu macam mimma dakhala tahta dzalikal jinsi, yang masuk di bawah cakupan jenis hukum tersebut,
jenis hukum tersebut. Nah, jadi itu bab. Nah, seperti yang saya katakan tadi, buku itu adalah sebuah catatan yang utuh. Nah, catatan-catatan itulah terbagi-bagi menjadi ada yang bab 1, bab 2, bab 3. Itulah namanya bab. Cakupan dari suatu kitab, suatu buku. Wat toharatu bi fathit to'i, dan kata toharo di fathit to'i, di fathah to-nya, huruf to. Itu at-toharo, bukan at-tiharo atau at-tuharo. Tapi at-toharo bi fathah, dengan fathah to-nya. Lugatan secara bahasa, an-nadzafatu, yaitu bersih, kebersihan. Jadi toharo itu secara bahasa adalah bersih. Wa amma syar'an, adapun secara syarak, adapun toharo itu secara syarak, fa fiha tafasirun katsiratun, maka di dalamnya terdapat berbagai penafsiran. Maka di dalamnya terdapat berbagai penafsiran. Artinya toharo itu secara bahasa itu an-nadzafah, bersih. Tapi secara istilah itu banyak yang mendefinisikan. Banyak ulama yang mendefinisikan toharo itu. Minha qauluhum. Di antaranya perkataan ulama terhadap toharo itu fi'lun ma tustabahu bihis sholatu. Tohara itu adalah suatu pekerjaan ma tustabahu bihis sholatu, yang membolehkan padanya sholat, Maksudnya tohara itu merupakan salah satu syarat supaya kita bisa atau kita boleh melaksanakan sholat. Maksudnya min wudu'in, dari wudu, wa guslin, mandi, wudu mandi mandi di sini kalau dalam hal bersih itu mandi biasa saja. Tapi kalau untuk melaksanakan sholat, maka mandi yang dimaksud adalah mandi junub atau mandi wajib.
Wa tayammumin, tayammum dan tayammum. Wa izalati najasatin, dan membersihkan najis. Dan membersihkan najis. Nah, itulah definisi toharo. Amma tuharatu. Nah, kalau tadi at-toharatu, sekarang at-tuharatu. Biddommi, dengan domma to-nya. At-tuharatu. At-tuharatu itu fasmun li baqiyatil ma'i. Jadi toharo itu adalah nama sisa air. Tuharo ya, bukan toharo. Tuharo adalah nama sisa air yang digunakan bersuci. Nama sisa air yang digunakan bersuci. Walamma kanal ma'u alatan, manakala air merupakan alat untuk bersuci, manakala air merupakan alat untuk bersuci, jadi air yang digunakan untuk bersuci. Istadradal musannifu, maka musannif pengarang, musannif itu pengarang. Maka musannif atau pengarang menjelaskan li anwa'il miyahi, terhadap macam-macam air. Terhadap macam-macam air. Jadi maksudnya adalah nah, jika air yang digunakan itu bersuci, maka pengarang kitab ini tadi itu membagi atau menjelaskan macam-macam air. Al-miyahul lati yajuzu, air fakola ya. Fakola, maka pengarang berkata al-miyahul lati yajuzu, air yang boleh. Air yang boleh air yang boleh air yasihu, maksudnya air yang sah. Air yang sah. At-tatuhiru biha sab'u miyahin. Air yang sah bersuci dengan air itu, jadi air yang digunakan bersuci atau air yang sah digunakan untuk bersuci
Sab'u miyahin itu ada 7 macam. 7 macam air. 7 macam air. Pertama, ma'us sama'i. Air langit. Pertama, air langit. Apa maksudnya air langit? Ae an-nazili minha. Maksudnya adalah air yang turun minha, dari langit. Air yang turun dari langit. Air yang turun dari langit. Apa air yang turun dari langit? Hah? Air hujan. Wahwal mator, yaitu air hujan. Air hujan. Nah, jadi ini air yang digunakan atau yang sah digunakan untuk bersuci. Yang pertama air hujan. Jadi air hujan boleh digunakan berwudu ya. Kalau turun langsung dari langit. Tuh. Wa ma'ul bahri. Air laut. Air laut. Ae maksudnya al-milhi, air asin. Air asin. Air asin. Air asin maksudnya air laut ya, bukan air garam. Nah, meskipun garam itu asin. Tapi bukan yang itu dimaksud. Tapi air laut murni. Meskipun garam itu sumbernya dari laut. Kemudian yang ketiga wa ma'un nahri. Air sungai. Air sungai. Ae al-hulwi. Maksudnya air tawar. Air tawar. Wa ma'ul bi'ri. Kemudian air sumur. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Wa ma'ul aini, mata air. Mata air. Wa ma'us salji, air salju atau air dingin. Wa ma'ul barodi, dan air dingin atau air embun. Air embun. Wa yajma'u hadhihi sab'ata qauluka. Dan terhimpun
7 macam air dan terhimpun 7 macam air ini dalam perkataanmu. Bisa juga diterjemahkan dan terhimpun dalam perkataanmu 7 macam air ini. Ya, karena qauluka itu fa'il ya, yang diakhirkan ke fa'il muakhir. Hadhihi maf'ulun bih. Sab'ata itu badal. Dan terhimpun 7 macam air in dalam perkataanmu ma nazala minas sama'i. Ya. Jadi 7 macam air itu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air salju atau air dingin, air embun. Itu mana zala minas sama'i, turun dari langit. Ya. Apa yang turun dari langit? Au naba'a minal ardi, atau yang keluar dari bumi. Ya. Air apa yang turun dari langit? Air hujan. Apalagi? Air salju. Apalagi? Hah? Hah? Bukan es batu, kan apa es batu? Hah? Itu saja ya. Kalau naba aminal ardi, keluar dari bumi. Apa? Air sumur. Mata air. Air? Itu mi sumur. Apalagi? Dua tadi yang nazala minas sama'i, turun dari langit. Air hujan, kemudian air salju. 2 ya. Nah, 5 lagi. Berarti 5 ini turun keluar dari naba'a minal ardi, dari bumi. Nah, mana yang 5 ini? Tadi disebutkan air sungai. Sungai. Air laut. Apalagi? Mata air. Air embun. Air air dingin. Nah, itu keluar dari bumi. Ala ayyi sifatin kana min aslil khilqati. Dalam bentuk sifat apapun. Dalam bentuk sifat apapun. Dalam bentuk sifat apapun yang sesuai aslinya. Yang sesuai aslinya. Yang sesuai aslinya. Nah, itulah taharah. Itu taharah. Ada 7 macam air. Nah, yang kita pelajari di kitab ini itu semuanya boleh digunakan untuk bersuci. Nah, bersuci. Nah, selama air itu sifatnya asli. Ya, ini dijelaskan.
sifatnya asli, tidak tercampur. Misalnya meskipun air laut atau air hujan, kemudian air hujan itu jatuh di dalam gelas-gelas, kemudian ditambah kopi, tambah susu, nah itu sudah bukan lagi sifatnya asli, tapi sudah tercampur lagi, maka tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Tuh. Summa qala summal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran daiman wa masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wasi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an wa halalan thayyibah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha wa na'udzubika min nafsin la tasda' wa na'udzubika min da'watin la yustajabu laha. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.